baik, saya lanjutkan. Di video kedua kali ini saya akan menunjukkan beberapa penggunaan template ya, yang misalkan kita templatenya kita buat di Inkscape gitu, kita bikin banyak template. Nah, nantinya kita bisa pakai gitu sewaktu-waktu, misalkan kita sedang malas membuka laptop, kita maunya ngeditnya di HP aja gitu, atau kita sedang di perjalanan dan di saat itu juga kita harus update, misalkan ya, update desain. Misalkan ada desain apa yang membutuhkan waktu yang cepat. Nah, dari Pixel Lab ini bisa, dan kita bisa menggunakan template yang udah kita buat sebelumnya di Inkscape gitu. Jadi original punya kita. Nah, yang perlu teman-teman ingat juga, di dalam tutorial ini terbatas ya teman-teman. Sedangkan kreativitas teman-teman semuanya ini tidak terbatas. Jadi jangan batasi kreativitas teman-teman hanya sebatas belajar dari video ini saja, tapi teman-teman bisa mencoba mengeksplor lebih dalam lagi ya. Nah, kita mulai ya dari kertas kosong ini. Misalkan kita masukkan template, saya namakan templatenya itu header ya, atau bagian atas. Nah, saya tambahkan, boleh dari bawah ya, dari menu yang segi 6 import gambar, boleh juga lambang plus yang ada di atas. Nah, plus mau menambahkan apa di sana, mau menambahkan foto from gallery juga bisa gitu. Jadi banyak caranya ya. Boleh dari sini, dari plus from gallery juga boleh. Nah, di sini saya cari file yang sudah saya download tadi dari asetnya. Nah, kita bisa memasukkan di sini ya. Saya masukkan headernya. Nah, ini. Nah, di sini ada pengaturan-pengaturan ya. Bisa pengaturan mirror kayak gini. Nah, tapi di sini tidak saya butuhkan. Pengaturan ini juga, pengaturan ukuran juga tidak saya butuhkan. Langsung saya checklist. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tidak pas tengah dan ukurannya tidak pas dengan kanvasnya ya. Di sini kanvasnya ukurannya 1:1 atau persegi ya. Cocok untuk di Instagram persegi. Nah, maka ini ukurannya harus saya sesuaikan ya. Nah, bisa kalian pilih menu yang segi 6, kemudian pilih relative size. Nah, di sini untuk memperbesar ukuran. Nah, di sini ukurannya masih 75% dari kanvasnya, dari kertasnya. Jadi harus di 100% kan. Nah, seperti ini. Jadi dia 100%. Misalkan suatu saat posisinya kegeser seperti ini. Nah ya, bagaimana cara mengatasinya biar gambar itu pas gitu, sesuai dengan titik koordinat yang kita inginkan. Nah, kalian bisa pilih relative position. Maka kalian harus klik yang tengah ya. Nah, ini sudah pas center. Nah, sudah pas enter gitu. Jadi kalau di dalam Corel Draw biasanya ada center, ada enter ya. Pencet C nanti ke tengah, dan E juga ke tengah. Bedanya tengah secara vertikal dan tengah secara horizontal gitu. Ini tengah secara vertikal, ini tengah secara horizontal, seperti itu. Nah, udah. Nah, bisa ditambahkan aset lain ya. Bisa dari manapun ya, menambahkan aset bisa dari bawah nih, menu yang bawah, bisa juga dari yang atas from gallery. Oke, kita tambahkan. Kita tambahkan lagi misalkan foto. Nah, di sini ada foto yang sudah saya crop menggunakan remove.bg, ada juga yang belum saya crop. Nah, kalau di Pixel Lab ini, kalau mau nge-crop foto atau menghapus backgroundnya, pertama backgroundnya itu harus warna yang sempurna gitu. Kalau warnanya belang-belang, nanti dia menghapusnya juga belang-belang. Misalkan ini ya, sebenarnya ini niatnya mau green screen gitu, tapi green screennya kurang sempurna. Misalkan kita mau hapus backgroundnya, bisa erase color atau hapus warna tertentu. Nah, misalkan kita pick ya, kita klik ya lambang picknya. Ini pick, yang kita pick adalah warna hijau. Nah, kita checklist. Nah, maka dia akan menghapus warna hijaunya tuh.
tapi masih ada hijau yang belum terpick gitu, bisa ditambahkan ya. Kita pick lagi. Nah, kita checklist. Nah, mulai berkurang. Nah, kita tambahin lagi. Kita pick lagi. Mau apa yang hilang warnanya. Seperti itu. Nah, jadi ini sangat-sangat tidak efektif ya kalau ngecrop dari sini, bisa dari remove.bg. Kalau pengen ngecrop sesuatu, itu warnanya harus seragam ya. Kalau ini warnanya belang sedikit tuh nggak bisa gitu. Nah, ini kita hapus saja. Kita masukkan foto yang baru. Nah, ini yang sudah saya crop di remove.bg. Nah, ini foto anak kecilnya berada di depan bingkai yang tadi, yang saya sebut header tadi, berada di depan. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur layer ya. Nah, fitur layer itu ada di atas ya. Atas sebelah kanan di bawah titik yang jumlahnya ada 3. Nah, di bawahnya itu. Nah, saya pilih. Nah, ini ada 2 layer ya. Gambar yang anak kecil dan gambar yang seperti frame itu. Nah, misalkan di sini yang berada di posisi atas adalah yang anak kecilnya. Kalau saya pindah ke bawah, saya geser ke bawah. Nah, saya geser ke bawah gini, maka anak kecilnya pindah jadi di nomor kedua, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ini yang ada di nomor kedua adalah anaknya, kayak gitu. Tuh ya. Nah, kayak gitu. Layernya kita atur lagi ya biar mudah menggerak-gerakannya. Maka yang anak kecil saya kembalikan ke yang atas, kayak gitu. Bisa kalian susun ya. Bisa kalian susun dulu. Misalkan mau ada tulisan, bisa ditambahin teks gitu. Ditambahkan alamat Instagram kalian ya. Nah, di sini saya sudah bikin template alamat Instagram dan lain-lain. Nah, ini misalnya alamat Instagram dan lain-lain. Nah, ini biasanya ditaruh di bawah ya. Kemudian kita posisikan di tengah. Nah, biar pas tengah gitu. Seperti itu. Kemudian efek cahaya bagaimana? Efek cahaya itu kan warna terang yang kita blurkan ya, seperti yang saya ajarkan di Zoom meeting melalui Inkscape. Nah, cahaya itu adalah warna terang yang diblurkan. Nah, di sini saya sudah bikin cahaya. Saya bikin cahaya. Nah, ini cahaya. Ya. Itu, nah ini ya. Kelihatan tuh cahaya. Agak warna kehijauan ya. Nah, ini letaknya di atas logo ya. Jadi logonya ikut terimbas cahayanya. Kayak gitu. Nah, bisa kita atur ya. Misalkan logonya ini berada di paling atas. Nah, bisa seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga bisa mengganti warna tertentu ya. Selain menghapus warna tertentu, bisa mengganti warna tertentu. Nah, pertama saya akan sharing tentang menghapus warna tertentu ya. Seperti tadi, sama caranya. Jadi ngepick tools. Nah, misalkan ini ya. Ini ada logo tapi logonya bukan termasuk logo PNG ya. Jadinya dia punya warna belakang putih tuh. Nah, seperti ini. Ya, bagaimana
biar warna putihnya ini terhapus, nah ya, biar jadi transparan gitu. Nah, pilih, nanti kita erase color ya, kita buang warna putihnya. Nah, akhirnya saya buang warna putihnya, saya checklist. Nah, jadi warna putihnya terbuang. Sekarang tersisa hanya warna selain putih dari logonya. Nah, itu ya. Misalkan saya pengen memasukkan logo. Nah, logonya misalkan pengen saya taruh sini. Nah, kalau misal mengubah logo, mengubah warna tertentu pada logo, misalkan kita download logo Instagram atau logo YouTube, kita masukin logonya. Nah, di sini saya gunakan aset saya aja. Nah, di sini, nah ini nih logo ini misalkan ya. Di sini warnanya seperti hijau toska. Saya pengen ubah ya warnanya, colornya pengen saya ubah. Nah, di sini bisa kalian tentukan sendiri itu warnanya ya. Warnanya bisa diubah ya kan. Nah, ini bisa buat dekorasi ya sini. Warnanya sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini juga bisa memainkan opacity atau tingkat transparan gitu. Bisa di sini mainkan opacity kalian. Saya turunkan ke belakang biar berada di belakang ya. Nah, biar berada di belakang si anak kecilnya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya banyak ya fitur-fitur yang ada di Pixel Lab ini, bisa kalian coba sebenarnya tuh. Masih banyak yang belum saya share di sini ya, yang patut teman-teman coba nih. Jadi tutorial ini terbatas, sedangkan kreativitas teman-teman di sini tidak terbatas gitu. Nah, di sini yang udah kita pelajari, pertama layer ya. Layer itu menentukan posisi. Nah, posisi dia berada di belakang mana, berada di atas mana gitu. Nah, di sini cahaya di sini paling atas ya, di atas logo dan di atas objek-objek lainnya. Nah, kayak gitu. Kita udah belajar layer, kita udah belajar menu-menu yang ada di sini. Kita bisa menambahkan teks, bisa menambahkan bentuk, bisa menambahkan logo, kemudian mengubah warna logo tertentu, bentuk-bentuk tertentu bisa kita ubah-ubah warnanya, opacity-nya bisa kita ubah. Nah, di sini cukup powerful ya untuk kemampuan Pixel Lab ini. Saya rasa bisa untuk ngedesain dimanapun gitu tanpa kita membuka laptop. Nah, sebagai catatan, kita sebagai desainer yang pengen karya kita orisinal ya, orisinil, kita bisa menyediakan template-nya dulu gitu. Kita bisa menyediakan template-nya, nanti baru kita pakai di Pixel Lab ini biar bisa kita tinggal ditaruh gitu. Nah, tapi tetap ini merupakan hasil karya original kita gitu. Nah, kalau kalian pengen save, tinggal klik lambang kayak disket yang ada di atas, di save. Nah, save as image atau project. Kalau project berarti nanti akan bisa diedit lagi gitu. Nah, di sini saya save to gallery ya. Gitu. Nah, ini sudah jadi gambarnya seperti ini. Nah, biasa ada iklan ya, seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga sharingnya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan selanjutnya.